Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Hindriyati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL pertama tentang menganalisis isi dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Nanti yang tanya siapa? Pergi. Udah tanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke, ketemu lagi sama pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ketemu lagi sama kita lagi, bosan nggak? Sebelum pembelajaran dimulai, buka presensi dulu ya. Adi Setia Dwi Anggraini, Ahmad Faizal, Amin Trisaputra, Anggi Saputro, Asari Nuha, Dimas Prasetyo, Warika Maulidia, Fauzi Ihsan, Kiki Dwi Santoso, Hawa Anten Agustianto, Hikmah Wati, Esa Ayu Tritania Santoso, Muhammad Ardito, Naili Hamidah, Novita Intan, Nur Aini, ada. Suaranya nggak kedengeran kok. Yang keras yang ngomong itu. Nanti kelewat nanti ditulis alfa. Nur Ardiansyah, Nur Nazisi, Niki Sando, Rio Adi, Zakariski Ahmad, Cinta Aulia, Yusuf Maulana. Ada yang belum saya panggil? Ya Allah, kamu nanti jalan keselip gimana tadi? Oh iya, biar dicek, biar kita ngecek kamu konsentrasi tidak. Kalau Bu Ika itu absen kalian ya. Oke, sebelum dimulai, ada satu pertanyaan. Sebelum satu pertanyaan, saya ingin kalian belum belajar tentang nasionalisme. Nasional, kalian punya nilai nasionalisme. Kita tunjukkan bahwa kita itu merupakan bangsa Indonesia. Jadi sekarang kita akan membacakan Pancasila terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh siapa ini? Rio, silahkan berdiri dipimpin teman-temannya untuk membacakan Pancasila. Silakan teman-teman berdiri semua. Berdiri yang tegak, karena ini merupakan menunjukkan apa yang menunjukkan jiwa kalian, nasionalisme kalian. Ya, kita mulai sekarang. Mas Rio. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk teman-teman. Silakan duduk teman-teman semuanya. Kalau kalian kan sering baca Pancasilanya kalau pas ada upacara saja ya. Kalau upacara belum kalian baca. Nah, sekarang kita mulai budayakan, kita mulai untuk membiasakan diri untuk
duduk terus ya. Nah, sebelum pembelajaran lagi, kemarin pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Orang sih standar ada gitu. Struktur LHO. Struktur LHO. Struktur LHO itu ada berapa? Ada berapa ini? Yang pertama ada apa? Ada pernyataan umum. Yang kedua ada apa? Deskripsi. Yang ketiga ada apa? Deskripsi yang ketiga. Baru kemarin sudah lupa ya? Baru kemarin. Apalagi pelajaran beberapa tahun yang lalu karena corona. Semua. Ada yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar itu tentang struktur, berarti hari ini kita akan belajar tentang apa? Unsur kebahasaan. Ya, betul. Kita akan hari ini kita akan belajar unsur kebahasaan. Nah, ini akan saya perlihatkan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Ini adalah teks LHO. Kemudian ini adalah kompetensi dasarnya 3.1.1 menelaah isi dalam dua teks LHO. 3.1.2 menyimpulkan aspek kebahasaan dua teks LHO. Kemudian, nah tujuan pembelajarannya ini setelah siswa dan guru menerapkan model pembelajaran group investigation dengan media infografis, siswa diharapkan dapat menafsirkan isi teks LHO dengan tepat. Kemudian dua, siswa diharapkan dapat menyimpulkan aspek kebahasaan teks LHO dengan tepat. Nah, kemudian KKN untuk pembelajaran LHO ini adalah 75. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Tuh. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama kalian nanti akan ibu berikan sebuah contoh teks apa? Teks apa? LHO. Nah, dalam bentuk apa sih itu? Dalam bentuk infografis, nanti ada gambarnya, ada warnanya. Nah, nanti ibu akan memberikan dua contoh teks LHO tersebut, ibu kirim lewat WA group kalian. Nah, Bu, grup investigasi yuk, atau Bu apa atau Bu. Nah, nanti kalian akan berkelompok untuk mendiskusikan aspek kebahasaan tersebut. Nah, aspek kebahasaan dari teks LHO itu apa saja? Nanti akan ibu tayangkan materinya lewat video. Itu ya. Ya, masih semangat gak? Masih. Masih. Kita terus semangat boleh? Ada yang tahu terus semangat itu seperti apa? Gak tahu. Mbak Lilis. Salah namanya Mbak Lilis. Salah. Nama teman kamu siapa? Berarti masih konsentrasi semua, sih nggak konsentrasi Bika. Kita contoh sih, kita kasih contoh semangat itu seperti apa? Silakan berdiri. Ya? Oke, berdua. Sendiri nggak berani. Berdua. Silakan diperhatikan, nanti kalian akan berbicara seperti itu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Bisa? Silakan berdiri semua dulu. Yuk, berdiri. Nah, belum berdiri, jangan duduk terus, jangan duduk terus. Yuk kita mulai. Kita mulai dari mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan kembali ke pelajaran. Ya, kenapa selalu digerakkan otot kalian rendah? Nah, bisa digerak-gerakkan. Konsentrasinya juga tambah, yang tadinya ngantuk biar tambah semangat, biar melek. Gitu ya. Sebelum ke materi, kita pengen bagi kelompoknya dulu langsung dari kelompok aja ya. Kita pengen bagi kelompok 6 orang ya.
sudah sampai ke materi. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di video pembahasan. Jika di video kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, struktur maupun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, di video kali ini kita sudah sampai ke materi kaidah pembahasan. Kaidah pembahasan merupakan sumber yang dirasa sesuai cukup sulit karena yang mengingat dengan analisis yang detail. Untuk kaidah pembahasan ini terpaksa saya potong menjadi dua bagian karena terlalu panjang jika kita bahas dalam satu video. Di video bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang verba dan nomina, afixasi, dan perbedaan antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Selalu saya ingatkan untuk mencatat dan membuat peta konsep di setiap akhir pembelajaran agar materi yang kalian dapatkan bisa lebih mudah untuk kalian hafal. Dan tentu saja kalian harus nonton video ini sampai selesai. Dalam teks laporan hasil observasi ada beberapa kaidah kebahasaan yang dipakai. Yang pertama menggunakan verba dan nomina, yang kedua afiksasi, yang ketiga kalimat definisi dan deskripsi, yang keempat juga menggunakan kata teknis atau istilah, dan yang terakhir menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Itu tadi sudah disebutkan itu di ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada verba dan nomina. Verba itu apa toh? Verba itu apa? Kata kerja. Kalau nomina? Kata benda. Terus yang kedua ada afiksasi. Afiksasi itu apa? Kata beribu. Nah, kata beribuan itu ada awalan, ada apa lagi? Apakah ada lagi? Kalau di tengah, awal sama di akhir namanya apa? Awalan dan terus kalau di tengah-tengah itu namanya apa? Sisipan. Sisipan. Terus yang ketiga ada kalimat definisi dan deskripsi. Keempat ada kata teknis atau kata istilah. Dan terakhir adalah ada kalimat kompleks dan simpleks. Jadi ada 5 kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang harus kalian pelajari dalam pertemuan ini. Kita akan mulai bagian ciri yang pertama. Kaidah teknis atau istilah, dan yang terakhir menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas verba dan nomina. Apakah yang dimaksud dengan verba? Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Ciri-ciri sebuah kata bisa dikategorikan sebagai verba adalah yang pertama, kata tersebut dapat dijadikan predikat. Yang kedua, pastinya menyatakan sebuah kegiatan. Yang ketiga, jika berupa kata imbuhan, jadi verba maupun nomina itu bisa berupa kata dasar maupun kata imbuhan. Nah, jika berupa kata imbuhan, verba bisa menjadi imbuhan kemudian makan, berkan, terlebih, dan ikan. Langsung contohnya, kata kerja yang berupa kata dasar misalnya lari, makan, duduk, sudah jelas itu termasuk menyatakan sebuah kegiatan. Jika berupa kata imbuhan misalnya berlari, kemudian ada kata dasar lari, dimakan, menduduki. Nah, itu yang dimaksud dengan kata kerja atau verb. Lihat itu verba dan nomina. Nomina atau kata benda. Ini kata benda ya. Sebelumnya ini sudah lewat kata benda. Yang ini adalah verba. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian
mendiskusikan teks LHO yang nanti akan kita berikan kepada kalian ya. Tegakkan. Ya. Kita lanjutkan ya. Yang kedua ada nomina. Kemudian ada kata dasar lain. Dimakan, menghidupi, nah itu yang disebut dengan kata kerja atau verb. Kemudian yang kedua kita akan membahas nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibedakan. Ciri-ciri kata yang bisa dianggap sebagai nomina yang pertama, kata tersebut dapat menjadi subjek atau objek. Yang kedua, menunjuk pada benda atau hal yang dibedakan. Dan jika berupa kata imbuhan, nomina bisa diberi dengan imbuhan po, kemudian poan dan akhiran an. Contohnya kata dasar kursi, baju, buku, ini semua termasuk kata nomina yang termasuk kata dasar. Kemudian jika kata imbuhan, misalnya penari, kemudian diberi kata dasar tari, T-nya lur karena termasuk KPTS, kemudian bagian, kemudian penulisan. Ini contoh dari nomina. Ada yang kedua ada nomina. Nomina atau kata benda. Benar atau salah? Nomina atau kata benda. Kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Cirinya yang pertama itu dapat menjadi subjek atau objek, yang kedua menunjukkan pada benda atau hal yang dibedakan. Yang ketiga, jika berupa kata imbuhan, nomina bisa diberi imbuhan pe, pean, dan akhiran an. Kalau pe, strep itu berarti dinamakan apa? A, awalan. Kalau strep dulu ada an-nya belakang berarti apa? Akhiran. Terus kalau yang di tengah itu ada pean, itu apa namanya berarti? Awalan dan jadi contohnya, contoh kata dasar ada kursi, baju, buku. Terus kalau ditambahi imbuhan itu jadinya ada penari, bagian, penulisan. Itu paham contohnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, itu ya. Jadi contoh dari itu nomina. Kalau yang pertama tadi apa? Ada apa contoh yang pertama? Ada verbal. Yang kedua ini ada nomina. Oke, bisa dilanjut. Nomina. Nah, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa jenis kata itu bisa berubah menjadi jenis kata lain. Misal, kata dasar berarti itu termasuk jenis kata apa sih? Ya, termasuk verba. Verba itu bisa berupa kata dasar maupun kata imbuhan. Jika diubah menjadi kata imbuhan, kita bisa memberikan imbuhan membagi, makan, menghidupkan, berbagi, dibagikan, dan sebagainya. Kemudian bila mau ganti menjadi kata nomina, kita tidak memberikan imbuhan. Coba saya ulang lagi, ya. Nomina tadi ini apa sih? Jika berupa kata imbuhan, nomina bisa diberi imbuhan pean dan akhiran an. Ini harus diingat-ingat, kita ulangi lagi. Verba itu ciri-cirinya jika berupa kata imbuhan bisa dilindungi dengan
contoh yang kedua, kata. Katanya termasuk kata benda. Kata benda atau nominal bisa juga menjadi benda dengan memberikan tumbuhan memuka dan seterusnya tadi. Contohnya mengatakan, dikatakan, kemudian bisa juga diganti menjadi nominal yang berupa kata tumbuhan, perkataan. Kecilnya termasuk kata apa? Termasuk kata sifat. Nah, kata sifat pun bisa juga diubah menjadi verba dan nominal dengan memberikan tumbuhan yang sudah disebutkan tadi. Kecil menjadi mengecil, mengecilkan, dikecilkan. Jika nominal diberikan tumbuhan po dan poan, pengecil dan pengecilan. Nah, tadi contoh yang ini itu sebuah kata itu bisa berubah dari bentuk kata pertamanya itu bisa berubah menjadi verba maupun nominal. Yang pertama itu ada kata dasar bagi. Kalau dia mendapat imbuhan me akan menjadi kata kerja membagi. Jadi kalian itu melakukan aktivitas membagi. Misalkan kalian punya roti satu, kalian bagi untuk teman-teman kalian ada satu membagi 4, kalian bagi menjadi 4. Nah, kalian itu melakukan kegiatan untuk bagi nah itu termasuk dalam kata kerja. Nah, kalian melakukan sebuah aktivitas untuk membagi, kemudian membagikan. Nah, setelah kalian membagikan berarti roti yang kalian punya tadi mau kasihkan, misalnya dikasihkan siapa? Nah, dikasihkan Hima, dikasihkan. Nah, itu namanya aktivitas membagikan, sudah memberikan kado orang. Kalau cuma membagi, ada roti kalian bagi menjadi 4. Nah, itu cukup sampai di situ aja. Tapi kalau sudah membagikan, berarti kalian kasihkan, dikasih sudah habis. 4 sudah habis. Paham? Oke, kata. Kemudian itu ada kata mengatakan. Padahal nek kata, kalau kata itu kata dasar. Kalau mengatakan berarti kalian sudah mengucapkan, sudah melakukan kegiatan membuka mulut, terus terdengar suaranya, mengeluarkan suaranya. Nah, itu dia dikatakan mengatakan. Terus dikatakan itu termasuk kata kerja apa? Kalau kata kerja apa? Pasif. Semua kata kerja kalau ada tumbuhan di berarti dia termasuk dalam kata kerja apa? Pasif. Nah, dikatakan besok kita libur. Dikatakan oleh berarti yang ngomong itu kalian atau bukan? Bukan, yang ngomong itu orang lain. Besok libur loh. Nah, berarti liburnya itu dikatakan oleh siapa? Oleh guru kita. Oke, yang ketiga contohnya itu ada kecil, mengecil. Kalian bisa mengecil nggak? Kalau membesar? Bisa. Besar sama kecil berarti itu masuk dalam kata apa? Sinonim atau antonim? Besar kecil? Antonim itu apa? Kalau sinonim contohnya apa? Pintar, pandai. Ada lagi? Lanjut lagi aja. Kemudian ada kata kerjanya lagi, ada mengecilkan, dikecilkan. Terus untuk nominalnya ada mengecil sama pengecilan. Ini sudah paham ini ya? Untuk kata dasar bisa menjadi kata kerja atau verba. Kemudian kata dasar kok bisa menjadi nominal. Sudah paham belum? Insya Allah. Nanti kita tes, kita buktikan kalian sudah paham atau belum. Kita lanjut lagi materinya. Jika nominal diberikan tumbuhan po dan poan, pengecil dan pengecilan. Kita masuk ke afiksasinya. Nah, kita setelah ada verba dan nominal, selanjutnya itu ada apa? Ada afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pembubuhan afiks pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks. Jadi afiksasi adalah proses pembubuhan atau pemberian afiks. Afiks itu imbuhan pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal alias kalimat tunggal maupun kompleks atau kalimat majemuk. Nah, jenis afiksasi ini ada 4. Yang pertama ada prefiks. Ini silakan dihafalkan, bicara kemudian dihafalkan. Ada prefiks atau awalan. Jadi imbuhannya itu diberikan
Dari kata dasar itu kemudian berubah menjadi keriki. Dari kata dasar tunjuk kemudian berubah menjadi telunjuk. Jadi ada sisipan di pada kata dasar. Kemudian afiksasinya ketiga ada sufiks atau akhiran. Berarti kata dasar kemudian diberikan imbuhan di akhir kata dasar tersebut. Contoh, tulisan, ajari, ada kata dasar ajar kemudian diberikan imbuhan akhiran i. Ya, sudah jelas ya sampai sini. Kemudian masuk ke konfiks. Konfiks itu berarti ya awalan dan juga akhiran. Jadi di depan ada imbuhan, di akhir kata dasar itu juga ada imbuhan. Contohnya, permainan, pelukan plus kata dasar main menjadi permainan. Berhiaskan, ditumpahi, nah itu termasuk jenis Jenis afiksasi. Yang pertama ada konfiks atau awalan. Yang kedua ada infiks atau sisipan. Yang ketiga sufiks itu akhiran. Keempat adalah konfiks itu awalan dan akhiran. Kita mulai yang pertama konfiks. Konfiks atau awalan. Konfiks atau awalan itu berada di imbuhannya itu ada di awal. Jadi ada imbuhannya dulu, baru nanti ada kata dasarnya. Misalnya kata dasarnya ada tulis, dapat imbuhan atau konfiks di jadinya ditulis. Nah, ditulis itu berarti termasuk dalam kata kerja apa kalau bisa di kata kerja apa? Pasif. Ya benar, pokoknya kalau semua kata kerja kalau diawali dengan imbuhan di, maka dia akan berubah menjadi kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif itu yang melakukan kalian. Tapi kalau kata kerja pasif berarti yang melakukan siapa? Orang lain. Oke, yang kedua ada infiks. Itu di situ ada contoh gigi jadi gerigi. Berarti sisipannya kata apa? Burung. Gerigi. Ayo, apa? Sisipannya di situ apa? Sisipannya apa? Kata dasarnya gigi berubah jadi gerigi. Berarti sisipannya dapat gerigi. Oke, terus yang kedua ada tunjuk. Ada kata tunjuk di situ. Tunjuk. Jadi telunjuk. Sisipannya apa? Paham? Nih sisipannya berarti yang di mana? Kalau konveks itu berarti gimana? Oke, setelah itu ketiga adalah sufiks. Sufiks itu adalah akhiran, berarti kata dasar baru belakangnya itu adalah imbuhan atau afiksasinya. Misalkan di situ tulisan, kata dasarnya berarti apa? Tulis. Terus berarti dapat akhiran apa? Terus ajari, kata dasarnya tambahan Oke. Kemudian yang terakhir yang keempat, konfiks atau awalan dan akhiran. Oke, contohnya ada permainan, berhiaskan atau ditumpahi. Kalau permainan berarti awalannya apa? Akhirannya apa? Kalau berhiaskan awalannya apa? Akhirannya apa? Yang di sebelah situ, yang di sebelah sini, ditumpahi itu awalannya kata dasarnya apa? Tumpah. Terus dapat apa awalannya? Akhirannya
penafsiran dan konflik kalimat definisi dan kemudian kaidah kebahasaan yang juga digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah kalimat definisi dan deskripsi. Ini sengaja disajikan agar kita lebih mudah untuk membandingkan. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, penekanannya di penjelasan yang umum. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Ya, jadi kalau definisi ini tadi penjelasan umum, kalau deskripsi ini tadi sifat-sifatnya yang diungkapkan itu ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, entah itu tentang bentuk, tekstur, warna, ukuran maupun rasa. Ini bisa. Nah, aspek berikutnya, yang pertama tadi aspek apa bahasanya itu ada apa? Aspek yang pertama tadi verbal. Yang kedua ada apa? Nah, yang ketiga ada apa? Afeksasi atau kata berimbuhan. Terus yang ini berarti yang berapa? Keempat itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi itu bisa kalian lihat di situ. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Jadi, kalimat definisi itu menggambarkan secara umum. Seandainya kalian baca sesuatu itu secara umum, itu sudah paham belum? Belum. Nah, akhirnya dalam teks laporan hasil observasi itu setelah ada kalimat definisi, bawahnya pasti ada kalimat deskripsi. Salah kalau definisi tadi. Kalau deskripsi itu apa? Setelah digambarkan secara umum, itu kemudian bawahnya digambarkan secara khusus. Kalau di awal itu misalkan hanya menyebutkan kelas 10 TAP adalah bla 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 bla. Nah, di bawahnya dijelaskan kelas 10 TAP berjumlah 24 siswa. Jumlah siswanya siswa laki-laki misalkan 6, siswa perempuan ada 10. Kurang ya? Kurang. Berarti berapa kalau siswa perempuannya 10, siswa laki-lakinya berapa? 14. Nah, berarti kalau penggambaran sebuah teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan kenyataan atau tidak? Harus sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Nah, berarti sudah bisa membedakan itu ada kalimat definisi, kalimat deskripsi. Ingat, kalau kalimat definisi itu selalu ada, pasti selalu ada satu kata adalah yang serupa dengan adalah apa lagi? Ya itu. Terus apa lagi? Iyalah. Terus merupakan. Kalau dalam sebuah kalimat itu ada yang saya bilang tadi, kata iyalah, yaitu merupakan. Apa lagi? Yaitu merupakan ialah adalah. Harusnya ialah adalah sebelahan, yaitu merupakan sebelahan. Kalau ada kata itu pasti itu termasuk dalam kalimat apa? Dalam kalimat apa? Definisi. Terus kalau kalimat deskripsi itu menggambarkan secara khusus, maksudnya secara konkret. Nah, dari bentuk, tekstur, warna, ukuran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kelas 10 TAP, letak kelasnya di atas, paling ujung, jumlah siswanya laki-laki ada 14, siswa perempuan ada 10. Oke, nah itu harus digambarkan secara rinci. Bisa membedakan? Dan kalimat definisi ini selalu berada di awal. Nah, kalimat deskripsi berada di bawahnya kalimat definisi. Paham? Ditangkap oleh panca indera.
Kalimat definisi ini menjelaskan gambaran yang umum, sedangkan kalimat deskripsi menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih khusus, dan bisa ditangkap oleh panca indera. Untuk menjelaskan langsung dicontoh, misalnya ada kalimat sapi merupakan hewan herbivora. Ini termasuk kalimat definisi, ya. Jadi kalimat pertama ini menjelaskan hal yang umum, menjelaskan jika sapi itu termasuk bagian dari hewan herbivora. Ya, selain itu ada ciri-ciri dari kalimat definisi, pasti ada kata definisi. Contohnya merupakan, ialah, ada lagi, yaitu, disebut. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat definisi. Kemudian contoh dari kalimat deskripsi, kami memiliki bulu lembut di sekujur tubuhnya. Itu disebutkan salah satu contohnya. Kalau tadi saya contohnya menggunakan objeknya kalian langsung, kalian yang menjadikan objek langsung untuk contoh. Tapi kalau di keterangan materi di sini contohnya menggunakan sapi. Tahu sapi? Sapi itu kakinya berapa? Warnanya apa? Putih. Hitam, putih, coklat. Ada warna pink. Ada sampai warna pink. Ada kalau mau cek, kalau kalian masih cek nanti warnanya berubah jadi pink. Ya, salah satu contoh yang salah gitu ya. Nah ini di sini contohnya sapi merupakan hewan herbivora. Tadi Bika sudah bilang ciri dari kalimat definisi tadi menggunakan kata apa? Kalau di situ kalimat itu menggunakan kata apa? Berarti nanti kalau kalian disuruh mencari di sebuah teks laporan hasil observasi untuk kalian mencari, temukan, tunjukkan mana yang merupakan kalimat definisi. Bisa? Misalkan contoh, kita kasih contoh. SMK Negeri 1 Baca merupakan satu-satunya SMK negeri di Kecamatan Baca. SMK Baca terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Dan jumlah murid di tahun ajaran 2022 kelas 10 adalah 450 siswa. Kalimat definisinya yang mana? Yang awal. Nah, yang mana? Yang awal. Yang apa? Kalimatnya yang seperti apa? Kan Negeri 1 Baca merupakan satu-satunya SMK di Baca. Jadi nanti kalau ada contoh laporan hasil observasi teksnya kalian bisa mencari ya. Oke, kalimat deskripsi juga bisa mencari. Siap, kita lanjutkan ya. Ya, kalau yang di bawah memiliki, kambing memiliki bulu lebat di sekujur tubuhnya, itu merupakan deskripsi. Paham? Kita lanjut. Dari bulu lembut itu kan bisa ditangkap oleh panca indera, menggambarkan sesuatu secara khusus, berarti itu termasuk teks kalimat deskripsi. Kemudian perbedaan antara kalimat definisi dan deskripsi yang kedua adalah kalimat definisi itu jika dibalik tidak mengubah atau merusak makna kalimat tersebut, sedangkan dalam kalimat deskripsi itu tidak bisa dibalik. Contohnya kalimat definisi yang pertama, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Bagaimana jika dibalik? Hewan pemakan tumbuh. Oke. Perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi jika dibalik tidak mengubah maknanya. Tapi kalau Waiting for connection. Bluetooth connected. kendala teknis, iklan lewat. Oke, balik lagi, kita balik ke sini. Itu tadi iklan lewat sebentar. Biar kalian itu nggak fokus belajar terus, sedikit-sedikit ada iklannya gitu ya. Yang perbedaan ini ada perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalau kalimat definisi itu kalau diubah
dibolak-balik maknanya tidak berubah. Tapi kalau kalimat deskripsi dibolak-balik maknanya berubah nggak? Itu kita lanjut. Misalnya contohnya awan mendung berwarna hitam pekat, apakah bisa digali? Hitam pekat berwarna awan mendung kan tidak bisa. Ya, seandainya kita maksa membaca seperti ini. Hitam pekat adalah warna awan mendung. Ada kata adalah berarti itu kembali lagi ke kalimat definisi. Nah, kalau tidak mengubah maknanya itu harus ada kata-kata yang menjadi inti kalimat definisi. Berarti itu benar atau salah? Padahal kalimat deskripsi tapi di dalamnya situ ada ciri yang menandakan bahwa itu kalimat definisi. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, berarti itu tadi kalimat deskripsi tidak bisa diubah bolak-balik kata-katanya. Tapi kalau kalimat definisi dibolak-balik bagaimanapun maknanya tetap sama. Lanjut. Ngantuk? Bisa dilanjut? Masih semangat. Kita lanjutkan. Ya, jadi kalimat deskripsi itu tidak bisa dibalik, sedangkan kalimat definisi itu bisa dibalik dan tidak merusak makna dari kalimat tersebut. Habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari pematerinya ya. Oke, materi sudah selesai. Jadi materi kalau kita flashback, flashback itu apa? Flashback itu apa? Kembali ke masa lalu. Ada yang punya masa lalu? Pasti semuanya punya masa lalu lah. Masa kalian ada kamu tiba-tiba jadi segini, jadi sepikir. Prosesnya dari kecil, dari itu kita flashback dari awal lagi. Ada aspek kebahasaan dari teks LHO itu ada berapa? Ada yang pertama ada apa? Verba dan nomina itu gabung jadi satu. Terus yang kedua ada apa? Aksasi. Yang selanjutnya untuk hari ini kita hanya belajar ini dulu. Ada verba nomina, terus aksasi, terus Oke, nah kita akan belajar itu dulu. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya kalian itu melakukan apa? Kegiatan apa? Kegiatan diskusi. Nah, akan saya share contoh dari laporan hasil observasi ke grup WA kalian. Silakan nanti kalian buka. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Nah, nanti setelah masing-masing kelompok ini menyelesaikan tugasnya, nanti kalian apa? Kalian mengerjakan kemudian di sudah siap. Nah, jadi setelah LKPD ini dibagikan, kalian diskusi secara mandiri bersama kelompok kalian, diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD itu apa saja. Nah, setelah itu kalian jawab, kalian cari jawabannya berdasarkan contoh teks laporan hasil observasi yang berupa infografis yang saya share ke grup WA kalian. Sudah paham? Sudah. Saya bagikan, silahkan minta tolong Mas Vicky dibagikan setiap kelompoknya. Silahkan dikerjakan. Saya ini lewat grup ya. Sudah saya kirim di WA kalian, silahkan kalian buka HP kalian, silahkan buka di WA kalian. Ya, mau izin ke kamar mandi nanti silahkan.
Silakan diskusikan. Ngomong-ngomong dari saya kirim, saya tidak saya kirim di aplikasi, silakan kalian kerjakan. Sudah tak kirim, saya kirim pulang. Kalau silakan tadi yang dicari ada apa? Yang pertama ada verba, kata kerja, ingat kata kerja yang dicari itu kata kerja sama kata benda. Yang kedua itu ada afiksasinya. Yang ketiga ada kalimat definisi, kalimat deskripsi. Ini kan ada dua contoh, dua teks laporan hasil observasi, ada suku menghilang atau sumber berenang. Itu kan bisa kalian cari semua. Ya. Iya, kan ada dua teks, berarti kalian dua teks yang saya kirimkan lewat grup WhatsApp itu yang sudah saya kirimkan itu kalian baca terus kalian teliti bareng-bareng di situ itu isinya
Waiting for connection. Maaf ya, iklan lewat. Iklannya lewat. Istilahnya nambah. USB Pro.
Rika baru aja belum 5 menit selesai ngomong. HP-nya digunakan untuk apa? HP-nya digunakan untuk belajar. 5 menit lagi. Ayo cepat 5 menit lagi. Tinggal 2 menit. Ada teks 1 Yo, teks 1 taruh bawahnya, teks 2 taruh bawahnya. Sudah. Sebentar lagi, Bu. Sudah. Langsung ketik. Ini nomornya 2 1. Ini
mendapatkan awalan nom. Yang kedua yaitu menyukai. Dari kata suka mendapat awalan men dan akhiran i. Yang ketiga yaitu menemukan. Yang berasal dari kata kita yang mendapat awalan i dan berakhiran kan. Teks kedua berjudul menghitam. Yang pertama menemukan, berasal dari kata temu, mendapat awalan nom dan mendapat akhiran kan. Yang kedua berjalan, dari kata jalan yang mendapat awalan ber. Yang ketiga mengendalikan, yang berasal dari kata kendali, mendapat awalan nom dan mendapat akhiran kan. Kalimat deskripsi teks satu cara. Yang pertama yaitu pohon-pohon besar, yang kedua tumbuh-tumbuhan, yang ketiga daun-daun yang lebar, yang keempat umpan mati, yang kelima pakan itu, yang keenam konsumsi. Teks kedua hitam. Yang pertama semut menemukan makanan secara arta. Yang kedua selama perjalanan mereka meninggalkan feromon atau cairan kimia yang akan membantu mereka menemukan jalan kembali pulang ke sarang. Yang ketiga dapat mengendalikan dana PPK. Yang keempat dari predator menguraikan bahan organik, mengendalikan dana dan membantu proses penyelamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan kelompok untuk menyampaikan tentang diskusi kelompok mereka tentang aspek kebahasaan dari teks laporan hasil. Ada yang sama atau berbeda? Hampir sama. Silakan kalian kumpulkan LKPD kalian. Untuk nanti saya nilai dan pertemuan berikutnya akan saya bagikan kepada kalian nilai dari diskusi kelompok kalian tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan dan kemudian silakan dikembalikan tempat duduk seperti semula. Silakan dimulai dari sekarang. Verba dan nomina. Verba apa? Nomina
Ada awalan, ada akhiran, ada sisipan, ada awalan dan akhiran. Yang terakhir yang ketiga ada apa? Yang ketiga, kebahasaan yang tiga ada apa? Definisi dan deskripsi. Jadi dari definisi itu ada kata apa? Adalah merupakan yaitu disebut simpulan dari ini kalian belajar tentang unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan tentang laporan teks hasil observasi yang terdiri dari verba nomina, ada afiksasi dan juga ada definisi dan deskripsi. Refleksi. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini apa? Penyampaian materi melalui video, suara dan juga jelas. Senang ya ini. Biasanya ketika ceramah terus kalian mendengarkan ngantuk ya. Sekarang kita belajar kita mencoba untuk pembelajaran dengan menggunakan video. Paling tidak ada suara sedikit suara orang baru. Jadi konsentrasi kalian akan sedikit naik. Kita seperti itu. Terus apa yang ada materi yang belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Paham belum? Oke, karena sudah paham, karena waktu pembelajaran juga sudah mau habis, sebentar lagi juga mau sholat Jumat ya. Sebelum ditutup, ingatkan karena mau sholat Jumat nanti sebelum pulang sekolah itu dibersihkan dulu, disapu, ditata, didaputi, ditata yang rapi, ya. Setelah itu jangan lupa juga untuk pembelajaran berikutnya silahkan tetap kalian masih belajar tentang laporan hasil observasi. Besok setelah pertemuan ini, pertemuan yang akan datang kalian akan belajar tentang apa? Setelah belajar struktur, ciri, fungsi, kebahasaan, berarti pertemuan berikutnya kalian keterampilannya apa? Menulis. Jadi pertemuan berikutnya kalian akan belajar menulis atau memproduksi teks laporan hasil observasi. Silahkan mulai nanti di rumah. Kalau longgar waktunya silahkan dibaca-baca, cari informasi tentang langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, itu ya. Paham? Oke, untuk menutup pembelajaran siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ya Mas Yo, pimpin doa. Kalau nggak berdua-berdua ya pulang-pulang. Mau jadi pulang nggak? Majulah siap gerak. Bergerak mulai. Gerak mulai. Sebelum saya akhiri, nek pulang hati-hati jangan ngebut-ngebut karena sekarang kan banyak kecelakaan anak kalian banyak kecelakaan karena hujan. Setelah ngebut, setelah hujan, jadi kalau berkendara hati-hati jangan lupa pakai helm. Kalau hujan mandek berhenti, pakai mantol. Kalau bawa mantol berhenti niup. Niup bahasa Indonesia apa? Iya, cari aman. Sekarang itu cari aman, ya, gitu ya. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tepuk tangan terima kasih. Kameranya sudah. Cut.